Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita lihat dulu kenapa ijazah ini kembali jadi sorotan. Di tengah memanasnya suhu politik, publik kembali mengangkat pertanyaan lama. Benarkah semua dokumen resmi para pemimpin kita asli dan sesuai prosedur? Pertanyaan ini bukan sekedar sensasi, tetapi bagian dari kontrol publik dalam demokrasi. Oleh karena itu, mari kita cermati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat semakin cerdas dalam menilai. Kali ini, kami hadir bukan untuk menyimpulkan, tetapi untuk menyajikan sebuah bahan perbandingan yang bisa Anda nilai sendiri. Di depan Anda sekarang ada dua dokumen ijazah. Keduanya berasal dari institusi yang sama, yaitu Universitas Gadjah Mada, namun berasal dari dua fakultas berbeda dan dua tokoh yang juga berbeda latar belakang. Satu berasal dari Fakultas Teknik atas nama Tono Saksono, dan yang satu lagi dari Fakultas Kehutanan atas nama Joko Widodo. Gambar ini kami sajikan dalam bentuk utuh tanpa manipulasi agar Anda bisa membandingkan secara langsung. Bang Rismon dan Bang Roy Surya sebelumnya telah menyampaikan temuan mereka dengan pendekatan teknologi AI. Mereka melakukan analisa pada struktur font, tekstur kertas, hingga pola tanda tangan dalam ijazah Joko Widodo. Sementara kami memilih metode sederhana tanpa AI, hanya perbandingan visual langsung antara dua ijazah asli dari sumber terbuka. Kami membandingkan ada 6 aspek utama. Pertama, tentang nomor yang ada di atas ijazah. Kedua, format umum dan susunan kalimat. Ketiga, jenis dan ukuran huruf. Keempat, cap dan tanda tangan rektor dan dekan. Kelima, foto dan posisi data diri. Dan keenam, gaya bahasa administratif di era 80-an. Setiap poin kami sajikan agar Anda dapat menilai sendiri apakah ada kesesuaian atau kejanggalan. Kami tidak menyimpulkan, kami tidak memaksa Anda untuk percaya ini atau itu, tapi kami percaya ketika masyarakat diberikan bahan yang jujur dan terbuka, mereka bisa menilai dengan hati dan akal mereka sendiri. Silakan telaah, silakan simpulkan, karena kebenaran tidak butuh dipaksa, ia cukup ditunjukkan. Ayo, mari kita mulai dengan melihat nomor dari kedua ijazah tersebut, yaitu antara ijazahnya Pak Tono Saksono dan ijazahnya Joko Widodo. Let's go. Sesuai 6 aspek yang tadi telah dikemukakan, bahwa pertama, melihat nomor seri yang ada di pojok kanan atas ijazah, maka marilah kita pertama melihat nomor serinya Pak Tono Saksono yang ada di sudut kanan ijazah tersebut. Selanjutnya, kita melihat nomor seri ijazah di ijazahnya Bapak Joko Widodo. Dari hasil visual kedua ijazah ini, kita dapat bisa membandingkan antara ijazah Bapak Joko Widodo dan Bapak Tono Saksono. Adapun perbandingan yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, setelah kita melihat nomor dari kedua ijazah tersebut, kita akan melihat format umum dan jenis kalimat dari kedua ijazah ini. Let's go. Dari kedua hal ini terlihat jelas bahwa di ijazahnya Bapak Tono Saksono tidak ada spasi, dan terlihat juga
di ijazahnya Bapak Joko Widodo terlihat spasi, yang mana kita ketahui bersama terlihat dalam gambar tersebut. Selanjutnya, ketiga, kita melihat jenis dan ukuran huruf. Let's go, kita melihat jenis dan ukuran hurufnya dari kedua ijazah tersebut. Setelah melihat dari jenis dan ukuran huruf tersebut, coba kita saksikan di penulisan tanggal ijazah Bapak Tono Saksono dan ijazah Joko Widodo. Di penulisan tanggal tertulis jelas ijazahnya Bapak Tono Saksono seperti bukan tulis tangan, namun ijazah Joko Widodo seperti terlihat tulis tangan. Setelah kami mengamati dari kedua ijazah ini tentang cara penulisan tanggal dan tahun, kami juga mengamati tentang penulisan nama rektor dan dekan. Di sini terlihat jelas nama rektor, di mana ijazahnya di Bapak Tono Saksono ini terlihat jelas penulisan secara pengetikan atau bukan tulisan tangan, namun di Bapak Joko Widodo terlihat jelas bahwa penulisan nama rektor merupakan tulisan tangan maupun dekan juga merupakan tulisan tangan. Yang jadi pertanyaan kami dari kedua ijazah tersebut, apakah di Fakultas Teknik UGM menggunakan mesin ketik, dan apakah di Fakultas Kehutanan menggunakan tulis tangan? Mohon diklarifikasi jika ada yang menonton video ini. Atau untuk para alumni UGM yang sempat menonton video ini, tolong like, komen mengenai tentang cara penulisan nama rektor dan dekan tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke poin yang keempat. Selanjutnya pada poin keempat yaitu cap dan tanda tangan rektor dan dekan. Dari cap dan tanda tangan rektor dan dekan, kami hanya berfokus pada capnya saja karena kita ketahui bersama bahwa di visual ijazah ini terdapat dua fakultas yang berbeda, yaitu Fakultas Teknik dan Fakultas Kehutanan, yang mana kita ketahui bersama juga bahwa di dalam kelulusan antara kedua ijazah ini sangat jauh berbeda, di mana kelulusan untuk Bapak Tono Saksono merupakan kelulusan tahun 1979 dan di kelulusan Bapak Joko Widodo merupakan tahun 1985. Jadi perbedaan ini sangat jauh signifikan, tapi terlihat dari ijazah ini sangat sungguh rapi di ijazahnya Bapak Tono Saksono. Begitu juga pemirsa, saksikan bersama bahwa ijazah Bapak Tono Saksono sangat-sangat begitu rapi tanpa ada celah kesalahan sedikit pun. Oke, let's go, kita saksikan dari cap kedua ijazah tersebut. Coba pemirsa saksikan dari cap hijau yang di samping dekan tersebut. Perbedaan yang begitu signifikan terlihat bahwa di Bapak Tono Saksono ini terlihat cap hijau yang perseginya agak sedikit besar, namun di Bapak Joko Widodo ini perseginya begitu lonjong. Jadi terlihat sangat jelas juga hal tersebut. Kemudian dari watermark cap UGM di belakang ijazah tersebut, di Bapak Joko Widodo ini sangat terlihat mencolok, sedangkan di Bapak Tono Saksono sangat begitu buram dari watermarknya. Terlihat jelas juga di sini tentang capnya. Untuk cap di samping foto itu Bapak Saksono hitam putih dan Bapak Joko Widodo merona. Dan untuk kita ketahui bersama, sekali lagi saya tekankan di sini bahwa tahun kelulusan dari kedua ijazah ini sangat berbeda. Ijazahnya Bapak Tono Saksono ini tahun lulusnya itu pada tahun 1979, sedangkan tahun kelulusan Joko Widodo ini pada tahun 1985. Jadi perbedaannya jauh sangat signifikan. Selanjutnya kita akan menuju ke poin yang kelima. Pada poin yang kelima yaitu mengenai foto dan posisi data diri. Oke, agar lebih jelas kita langsung cek tentang foto dan data diri.
Dari visual kedua ijazah ini terlihat jelas antara foto Bapak Tono Saksono dan foto Joko Widodo itu terlihat di perbedaan menggunakan kacamata. Untuk Bapak Tono Saksono tidak menggunakan kacamata, namun Bapak Joko Widodo menggunakan kacamata. Setahu kami, untuk foto ijazah tidak diperbolehkan menggunakan kacamata. Dari tentang kacamata, kita beralih lagi ke tempat lahir, di mana tempat lahirnya Bapak Tono Saksono ini di Cirebon. Kata Cirebon terlihat seperti pengetikan, sedangkan di tempat lahirnya Bapak Joko Widodo Surakarta, kata Surakarta terlihat seperti tulisan tangan. Jadi dari kedua ijazah ini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk tempat lahir dan foto sangat terlihat berbeda. Kemudian setelah kita melihat dari kedua ijazah tersebut, maka kita beralih ke poin yang keenam tentang gaya bahasa. Yang patut dilihat yaitu gaya bahasa dalam penulisan kata. Untuk ijazah Bapak Tono Saksono, di alinea terakhir terlihat hanya 2 kata, yaitu derajat itu, sedangkan di Bapak Joko Widodo terlihat 3 kata, yaitu pada derajat itu di alinea terakhir. Jadi dari hal ini pemirsa update terkini dapat melihat, dapat membandingkan dari kedua ijazah tersebut. Ijazah ini merupakan sama-sama dari institusi yang sama, hanya berbeda fakultas. Kemudian tahun kelulusannya juga berbeda. Namun ketika kita melihat dari kedua ijazah ini, ijazah yang kelulusannya pada tahun 1979 lebih rapi, lebih terstruktur, dan lebih masif daripada ijazah yang lulusan 1985. Padahal kalau mau dibilang umur dari kedua ijazah ini, ijazah 1979 yang lebih dulu keluar daripada 1985. Dari semua yang telah kita bahas, mulai dari temuan Bang Rismon, analisa dari Bang Roy Suryo, hingga perbandingan visual yang kami sajikan, satu hal yang kami tekankan, masyarakat berhak tahu dan menilai sendiri. Bukan soal membenarkan atau menyalahkan, tapi soal transparansi dan logika sederhana. Dokumen resmi seharusnya tidak menimbulkan pertanyaan yang berulang. Kami hanya menyajikan perbandingan, selebihnya kami kembalikan kepada Anda, masyarakat yang cerdas, untuk melihat, membandingkan, dan menyimpulkan dengan jernih. Jika Anda punya pendapat, masukan, atau temuan lain, silakan tulis di kolom komentar, karena di era keterbukaan, kebenaran tidak datang dari satu suara, tapi dari banyak mata yang terbuka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.